Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi pun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Farid Malayawan Hardi dengan NIM 123400086 dari program studi Teknik Telekomunikasi angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan pada rangkaian kaderisasi pada tanggal 29 September tahun 2024 dengan materi KG Noviva Karolin yang berisi tentang kepemimpinan dan persepsi diri. Leadership Essential. Leadership is influence, nothing more, nothing less. Dari John Maxwell. Leadership dibagi menjadi dua. Yang pertama leadership function, yang kedua leadership prinsipal. Yang pertama leadership function itu berisi instruksif, konsultatif, participate, delegate. Yang kedua itu leadership prinsipal yang berisi inklusif, efektif, instruktif, dan empati. Selanjutnya adalah leadership as management. Yang pertama adalah kepemimpinan terkait memberikan arahan kepada tim. Yang kedua, menghadirkan motivasi. Yang ketiga, kepemimpinan adalah untuk kelompok formal dan informal. Seorang pemimpin mendapatkan otoritasnya dari para pengikutnya. Lebih didasarkan pada komunikasi verbal. Selanjutnya ialah manajemen terkait dengan perencanaan dan anggaran. Menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah. Manajemen untuk kelompok, perihal, dan organisasi. Seorang manajer mendapatkan otoritas dan posisi dalam organisasi tersebut. Lebih didasarkan pada komunikasi verbal. Leadership, kepemimpinan berasal dari pengaruh sosial, bukan otoritas ataupun kekuasaan. Ciri-ciri kepribadian, atribut, bahkan gelar tidak selalu membuat seorang pemimpin. Ada banyak gaya dan jalan menuju kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan perlu berjalan dengan tujuan, bukan tanpa hasil yang diinginkan. Meskipun definisi kepemimpinan mungkin berbeda-beda, pada dasarnya adalah proses. Nah, selanjutnya adalah self leadership. Proses mengenal diri sendiri untuk mampu memberikan dampak terhadap diri sendiri dan mencapai tujuan. Penting banget. Yang pertama self direction, pengarahan diri. Self management, manajemen diri. Self planning, perencanaan diri. Self control, mengontrol diri. Self monitoring, memonitor diri. Tips self leadership development. Tahu tips dalam mengembangkan menjadi pemimpin. Yang pertama, tetapkan tujuan. Yang kedua, memahami dan menyadari diri sendiri. Yang ketiga, menerima ide dan peluang baru. Yang keempat, pertanyaan semuanya. Yang kelima, mentorship atau mentoring. Yang keenam, temukan kebaikan atau keindahan orang lain di sekitarnya. Yang ketujuh, menghormati orang lain. Yang kesembilan, caring people atau peduli dengan orang lain. Selanjutnya ialah persepsi diri. Menurut Teorius Sri Mulyo, dalam psikologi hukum, persepsi adalah proses melakukan dekramasi di antara ringkasnya serta mengimplementasikan arti-artinya. Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), yaitu proses seseorang menjadi sadar, memberikan tanggapan. Yang selanjutnya adalah persepsi meliputi. Yang pertama penginderaan, yang kedua atensi atau perhatian, yang ketiga intervensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama sudut pandang, kedua kelengkapan data, ketiga tingkat pendirian, kelima lingkungan, keempat lingkungan, kelima perbaikan kesimpulan, keenam pengalaman, ketujuh suasana hati. Ciri-ciri bersifat subjektif, belum tentu benar, rasa logis atau tidak. Yang keempat rasa saling bertentangan. Selanjutnya ialah bentuk dan kejujuran persepsi. Yang pertama, kesalahan persepsi. Atribusi adalah proses informasi internal di dalam diri manusia untuk memahami. Selanjutnya ialah tugas poin kedua, yaitu bagaimana cara kepemimpinan saya jika saya menjadi ketua himpunan. Yang poin kedua adalah jika saya menjadi ketua himpunan, saya akan menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis yang menekankan pada aspek kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh anggota dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa prinsip dan tindakan yang akan saya jalani jika menjadi ketua himpunan. Di poin pertama, mendorong partisipasi aktif, yang dimana saya harus mendorong semua anggota untuk terlibat dalam diskusi dan memberikan pendapat. Di poin kedua, membuat keputusan bersama. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, keputusan penting diambil bersama, biasanya melalui voting atau musyawarah. Di poin ketiga ya, mendelegasikan tanggung jawab. Dalam gaya kepemimpinan demokratis juga berarti memberikan kepercayaan kepada anggota untuk mengambil peran dan tanggung jawab dalam berbagai tugas. Di poin keempat, menghargai keragaman opini, yang dimana menghargai berbagai sudut pandang dan tidak memaksakan kehendak. Di poin kelima,
membuka ruang diskusi untuk evaluasi. Tidak hanya terfokus pada proses pengambilan keputusan, tetapi juga pada evaluasi setelahnya. Dengan gaya kepemimpinan demokratis ini, saya akan membangun iklim organisasi yang inklusif dan partisipatif, di mana setiap anggota merasa bahwasanya mereka didengar dan memiliki pengaruh dalam jalannya himpunan tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.